sampai 20-20 aja kali ya. Oke, oke. Aku jawab sekilas dulu di sini. Nggak ada, langsung lanjut ya. Bentar, buka lagi. Lama banget. Sorry banget. Ya bahkan buka ini lama. Yeay. Udah kelihatan belum di kalian? Udah. Oke. Kita buka tadi. Ini ya tadi. Oh ya, tadi ada yang nanya. Si 4R dapat dari mana? Ya, lambat banget. Kenapa ya? Ya, bismillah. Jangan lemot ya. Nah, 4R itu dapat dari sini. Kan ini diagonal ruang kan. Ini, di sini nih. Ini diagonal ruang. Nah, di diagonal ruang itu ada 3 atom. Ya kan? Yang mana atom yang pojok-pojok ini, dia cuma masuk seperempatnya. Nah, kalau seperempat itu diiris, dia kan berarti kan cuman jari-jarinya cuman jari-jari kan yang ininya, panjangnya nih. Ya, gitu. Pokoknya dia tuh kalau dia masuk secara ruang tuh dia 1/8, tapi kalau dia diiris dia tuh cuman jari-jari gitu. Gitu. Dan panjangnya jari-jari, 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 jari-jari. Nah, 4 jari-jari kan. Nah, kenapa 4 jari-jari? Ini kan ada apa sih, ada kayak space gitu. Nah, sebenarnya itu kalau di real life-nya, dia tuh bukan space, tapi dia tuh aslinya bolanya tuh kayak saling saling deketan gitu. Jadi kayak full bola gitu. Gitu. Udah ngerti tadi yang nanya? Ngerti Ben, makasih Ben. Oke. Sekarang kita ngitung efisiensi. Ini kenapa deh? Sorry banget dulu. Ini ngetik draw. Ya, aku jelasin sekilas aja ya mungkin. Kalau efisiensi di kubus berpusat badan tuh, dia tuh kan volume si atom yang ada di dalam kubus itu dibagi volume kubus. Nah, volume yang ada di dalam ini, volume yang ada di dalam ini tuh, kan berarti kan 2 volume bola, ya kan? Iya, berarti kita ngitungnya sama kayak 2 volume bola dibagi volume kubus, nanti dapat 68 juga. Tuh, apa mau aku hitungin atau enggak? Sama sih ngitungnya kayak tadi. Oh ya, tadi tuh aku kayak nemu soal gitu kan. Nah, soalnya itu udah diketahui, dia tuh cerita kalau ada sebuah senyawa namanya NaCl. Nah, NaCl itu misalnya ya NaCl. Nah, si senyawa ini tuh dia tuh bentuknya body center kubik. Nah, berapa efisiensinya? Nah, sebenarnya itu kalian tuh nggak perlu ngitung jari-jarinya dulu, nggak perlu ngitung rusnya dulu. Sebenarnya nggak perlu. Kalian tinggal kalau udah hafal, jadi tinggal oh kalau body center tuh 68, kalau simple itu 52, kayak gitu. Jadi nggak perlu ngafalin, nggak perlu ngitung dulu gitu. Ada yang kurang ngerti sama yang baru aku ngomongin?
Kenapa deh? Lemot. Ya, bentar. Abis ini kita langsung ke Roxal. Oke. Aduh, gimana sih? Udah kelihatan Roxalnya sama kalian. Ini aku bisa tutup Spotify. Udah biar. Oke. Nah, ngapain ditutup? Nah, si Roxal ini atau face center kubik. Nah, face center kubik ini yang paling bakalan kita sering, bukan mungkin ya. Kalau aku baca-baca dia tuh yang paling umum dimiliki sama garam. Makanya dia tuh kalau ada soal, misalnya kalian ngerjain soal, tapi nggak diketahui ini tuh body center, simple, atau face center. Nah, tapi dia ada keterangan Roxal. Nah, kalau udah ada keterangan Roxal itu, jadi dia termasuk face center kubik. Tuh. Terus cerita aja, tahu dari mana kalau rock salt itu, kenapa sih rock salt disebut face center? Nah, jadi ada senyawa namanya NaCl. Ya pasti kalian udah tahu lah ya. Nah, si NaCl ini bentuknya rock salt. Nah, ternyata bukan NaCl doang yang kayak gitu, tapi banyak banget garam-garam yang bentuknya face center. Maka dari itu disebut rock salt. Gitu. Gitu deh. Oke, bismillah nggak lemot. Nih, jumlah atom. Jumlah atom ada 4. Tahu dari mana tuh? Kita bisa ngitung. Di sini misal, ya, aku pakai ini aja. Ini kayak simpel tadi. Simpel kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, simpel kan di pojok pojoknya ada 8. Terus tiap pojok itu ada 1/8 atom. Nah, jadi dia kalau simpel tuh berarti kan satu atom. Nah, karena face center, face muka, jadi kita ngitungnya yang ada di muka itu apa sih, muka kubus itu. Kalau kalian bisa bayangin, kalau muka kubus kan dia misalnya ada bola, bola di muka kubus. Dia kan cuman kelihatan setengahnya kan, iya kan? Gak mungkin dia kelihatan seperempatnya, kelihatan seperlapannya. Pokoknya secara rata dia tuh kelihatannya setengah. Dan si kubus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 muka. Itu jadi 6 dikali setengah. Aku mau pakai arat-aratan cuma takut lemot. Ya gitu. Jadi kan 6 dikali setengah ada 3. Ditambah yang tadi tiap pojok-pojoknya itu ada 1 kan. Jadi 3 tambah 1 ada 4 atom. Itu. Aku tulis. Gak kelihatan sih. Kenapa deh? Ya mungkin aku bisa lanjut dulu. Nah, di contohnya itu ada tembaga, ada silver, ada emas, ada aluminium, ada timbal. Itu. Nah, terus ini ada, masih lemot. Ada A. A itu panjang rusuk ya, kayak tadi. Panjang rusuknya itu 4R per akar 2. Oh ya, panjang rusuk tiap sel unitnya beda-beda ya. Kalau yang tadi, yang simpel, kita ingat-ingat lagi. Simpel kan panjang rusuknya kan sama dengan 2R. Kalau yang body center kan 4R per akar 3. Nah, kalau face center ini 4R per akar 2 gitu. Bentar, masih lemot gitu. Oke, kita mungkin bisa loncat ke bilangan koefisiensi ya. Sebenarnya sama sih, semua yang namanya efisiensi itu pasti volume atom dibagi volume kubus gitu kan. Nah, jadi masih lemot. Nah, jadi si volume, nah mantap. Nah, si volume atom ini berarti kan ada berapa atom? Tadi aku bilang 4 atom kan. Nah, atom bentuknya bola. Jadi kita kayak ngitung 4 kali volume bola dibagi volume kubus. Nanti dapatnya
74% juga. Wah, udah bisa. Oke, aku mau menjelaskan dari mana kalian yang jumlah atom udah ngerti apa belum? Kalau belum, aku mau jelasin pakai urat-uratan yang jumlah atom dulu. Udah ngerti, Bin? Udah ya. Kita langsung ke dari mana sih A sama dengan 4R per akar 2. Dari mana ya? Oke, aku gambar dari sini. Gimana ya jelasinnya? Bentar, aku mikir cara jelasinnya. Jadi, oh iya. Jadi kita dapat A sama dengan 4R per akar 2 itu. Ini kita misalin A. Emang A sih ya. Ini A. Nah, terus abis itu ini ke sini kan, terus ini juga ke sini, 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 sini. Bentar, aku ambil coret-coretan juga ya, biar aku kebayang juga. Oke, udah. Nah, kita di sini misalin, aku zoom dulu. Udah ke zoom atau belum di kalian? Udah ya? Di aku udah sih. Nah, dari sini sampai sini kan R. Dari sini sampai sini kan R. Ya kan? Dari sini sampai sini juga, ya. Dari sini sampai sini kan ini R, ini R. Aku kasih gini. Ini R, ini juga R, sepanjang ini. Nah, berarti kan 2R ya. Oke, kita bisa gambar. Aku mungkin gambar di sini. Ini. Ini gambar yang tengah ini ya, yang aku gambar kotak di tengah ini. Ini semuanya tuh 2R. 2R. Sebenarnya kalian nanti di soal kayaknya mah nggak ada dari mana sih dapat R, dari mana dapat A, kayaknya sih nggak ada ya. Cuman biar kalian kebayang aja. Terus abis itu, ini kan kalau di zoom, kalau kita lihat, ini kan kayak limas ya. Ya kan? Nah, kita tuh sama kayak ngitung, A itu sama kayak 2 kali tingginya limas. Gitu. Maka dari itu, kita nanti dapat 2R udah. Di sini 2R juga biar jelas. Ini juga 2R. Oke, habis itu, ini kita juga dapat ini ke sini. Kelihatan gak ini pulpennya? Ini kan 2R. Ini di sini juga. Ini ke sini R. Ini kalian ngerti nggak aku nyoret-nyoret di sini? Kalau nggak ngerti bilang. Atau akunya yang nggak jelas di sini. Atau kalian mau skip aja mau dapat 4R per akar 2 tuh dari mana? Di soal juga nggak ada sih kayaknya. Atau gimana guys? Halo? Di sini kita dapat 4R. Mana ya cursor? 4R per akar 2 itu dari sini. Coba ya, aku jabarin dulu. Aku tiba-tiba bingung juga. Misalnya ini, A sama dengan... ini suara aku itu nggak sih? Kayak robot lagi nggak?
Enggak kok, Bin. Enggak, Kalem. Oke. 4R per Enggak. akar 2. Oke. Jadi ini kalau dipindah ke sini jadinya 2A kuadrat sama dengan 16R kuadrat. Enggak, aku mendadak bingung juga dapat dari mana. 4R. Terus habis itu jadi ini kayak A kuadrat sama dengan 16R kuadrat. Aku kenapa blank? A kuadrat 16R kuadrat. Oh, aku tahu guys. Aduh, sorry banget. Aku bikin lagi ya di bawah. Ternyata tuh easy peasy lemon squeezy. Gini kan, kalian kalau menghadap ke sebuah kubus, kalian kan pasti lihatnya tuh kotak. Ini ada A, ini ada A. Aku lupa, ini tuh vase. Ini ada bola, ada bola, ada bola. Nah, tarik. Kenapa aku gambar tengah tadi? Nah, kalau misalnya kalian lihat, di sini ada R. R, R, R. Gitu kan. Jadi ini kan 4R. Nah, gitu. Hubungannya A sama si ini apa? Si R. Ya udah, jadi ini hubungannya yang tadi. Gitu, ini. Ini kan Pythagoras biasa. Ada yang bingung nggak? Bentar, Bin. Tolong ulangin kenapa jadi 4R. Ini. Nah, sebenarnya itu bentuknya ini si FCC yang aku bunderin, yang aku kasih buletan ini, dia tuh bentuk biar kita paham. Sebenarnya bentuk aslinya si atom tuh kayak gini, yang aku kotakin, yang dia tuh dempet-dempetan. Nah, kalau dilihat, ini ke sini kan R, ya kan? Ke sini R, ke sini R, ke sini R, ya kan? Jadi totalnya 4R, gitu. Oh, paham. Ya, terus di sini A, di sini A. Yes, maka dari itu kita bisa dapat A sama dengan 4R per akar 2. Gitu. Efisiensi sama kayak tadi, volume 4 atom ya jadi. Volume 4 atom dibagi volume kubus. Ingat ya, atomnya tuh bola, jadi kalian ngitungnya pakai R, bukan pakai A. Gitu. Terus bilangan koordinasi 12. Oh ya, kalian kalau mau itu ini dihafal nggak apa-apa sih efisiensi. Tapi mungkin namanya kalau di soal tuh bukan efisiensi. Apa gitu. Nah, sekarang aku mau cerita dari mana bilangan koordinasi itu dapat 12 gitu. Kan aku tadi ada bilang kalau bilangan koordinasi itu jumlah suatu atom paling dekat itu bersama berapa atom. Nih, sekarang aku gambarin lebih jelasnya. Ini misalnya atom. Ini misalnya unit cell. Nah, kalau di phase center ini, dilihatnya itu atom yang ini, yang tengah ini. Kita meninjau bilangan koordinasi dari atom yang tengah. Gitu. Misalnya ini ada lagi. Ini kalian kalau secara 3 dimensi kan lihatnya gini ya. Ya atau enggak? Jelek ya gambar aku. Ini kan. Kelihatan nggak ini kalau ini kubus? Itu kubus terus tiap sudutnya ada apa sih? Ada atom. Nah, sebenarnya di tiap phase tuh ada atom, cuman aku sekarang mau meninjau dari satu atom aja yang aku oret-oret ini. Nah, kita lihat si atom ini paling dekat sama
berapa atom. Cara ninjaunya gini. Ini aku ada, misalnya atom yang lain aku kasih bentuk beda ya. Ini bentuk ini agak kotak. Ini 1 unit sel BTW. Kotak, agak kotak. Nah, si atom ini, yang tengah ini, yang aku kasih kotak ini, dia itu sama ini dekat, sama ini dekat, sama ini dekat, sama ini dekat. Dekatnya sama kan? Mereka sama keempat itu. Dan ingat, kalau misalnya unit cell itu, tadi kan kumpulan ini kan, kumpulan banyak ini, banyak kotak ini. Jadi di depannya juga ada lagi 1, 2, 3, 4, ya anggap aja gitu. Jadi kita udah dapet 8 bilangan koordinasi. Itu kan. Nah, tapi kalian juga jangan lupa ternyata tuh ada yang lebih dekat lagi, yaitu di sini. Di pojok-pojoknya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bilangan, jadi ada 8 tambah 4 bilangan koordinasi. Berapa tuh? 12. Gitu. Paham atau enggak? Kalau nggak paham bilang ya. Gitu. Oke, aku anggap paham ya. Mungkin bisa dihafalin aja sih materi gini. Oke, udah ya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, 1, 2, 3 nggak ada. Yeay, ini. Terus yang keempat, tadi kan aku kan bilangnya itu unit cell yang dibagi 3 itu kan. Nah, ternyata klasifikasinya, pembagiannya itu ada lagi, yaitu berdasarkan close, packed, solid. Ini gimana bacanya, aku nggak ngerti. Nah, intinya dia itu dari namanya aja close, jadi dia kan tertutup gitu. Kita lihat kenapa tertutup. Oh ya, ini dibagi jadi 2, ada CCP sama HCP. CCP ini close cubic package. Kalau HCP hexagonal cubic package. Hexagonal close package. Ya, pokoknya satunya kubik, satunya hexagonal. Gitu. Nah, 12 koor ini maksudnya dua-duanya tuh punya 12 bilangan koordinasi. Gitu. Nah, ini kita bisa mulai dari CCP. CCP ini kita bisa lihat di sini. Ini tuh misalnya satu layar. Si bulat-bulat di A ini satu layar. Nah, tiba-tiba ada ketambahan layar lagi di atasnya, si merah. Ini yang gambar di C. Ini. Nah, jadi kan dan ini tuh berulang terus, abis biru, merah, abis biru, merah, abis biru, merah. Jadi dia tuh berulang terus. Nah, dari situ kita kan tahu kalau misalnya dia tuh close, dia tuh tertutup, apa menutup. Ya pokoknya dia tutup gitu, apa sih? Dalam satu ruang tertutup itu. Ini yang CCP. Itu. Terus, nah, ini lebih jelasnya. CCP tadi itu CCP itu salah satunya tuh FCC, Phase Center yang udah kita pelajarin tadi. Ini dari biru, merah, hijau, gitu kan. Nah, terus dia kok bisa tahu sih kalau ini bentuknya tuh FCC? Kita bisa zoom yang ini. Ngelemot, lemot. Ini kita bisa zoom. Kita lihat di sini lapisan pertama biru kan ya. Ini biru, biru, biru. Kalian bisa anggap ini tuh kayak lapisannya itu dari sini, terus tengah, baru pojok yang depan. Coba aku gambar ya. Bentar, agak lemot. Ini dari biru ini kita potong, terus si merah, si
hijau. Nah, mulai kebayangkan kalau misalnya ini tuh dari 3 lapis, biru, merah, hijau, ya kan? Biru, merah, hijau, 3 lapis. Itu. Dan lapisnya ini tiap lapis tuh beda-beda, ya kan? Pertama ada lapis warna biru, warna merah, warna hijau. Dan dia salah satunya adalah bentuk FCC. Ini ada contohnya, yaitu ini bisa baca sendiri. Ya, gini. Ya, oke, bisa dibaca sendiri. Ada silver, emas, aluminium. Itu. Dan kita, oke, bentar, agak lemot. Oh ya, ini BTW yang CCP ya. Yang aku bilang CCP salah satunya adalah si FCC. Nah, yang kedua ada siklos itu, yang kedua, sorry banget. Yang kedua ada HCP. Nah, kalau aku lihat di rekaman dosen kelas lain itu heksagonal tuh maksudnya tuh kubus terjejal, tapi aku masih belum nangkep maksudnya gimana. Mungkin kalian yang lebih tahu bisa interupsi sekarang. Maksudnya terjejal gimana? Tuh. Tapi kalau senangkep aku dari textbook, yaitu pertama ada layar pertama. Nah, layar pertama sih warna biru. Terus layar kedua warna merah. Layar ketiga warna hijau. Itu. Tapi di layar ini, di layar kedua warna merah itu juga ada gabungan warna hijaunya. Itu. Begitupun yang warna hijau ada gabungan warna merahnya. Kayak kalian lihat di sini. Ini kan ada biru. Tapi kalau misalnya ya aku potong tiap ini. Tiap ini lagi dipotong. Ini lagi dipotong. Ini lagi dipotong. Nah, tiap ini kan kayak ada campuran warna gitu kan. Ini benar merah semua. Tapi di sini ada biru, ada merah juga, ada biru. Di sini ada hijau, ada hijau. Tapi kalau dipotong itu ada biru juga. Itu intinya gitu. Oh iya, ini aku belum jelasin kenapa aku nulis ABC. Jadi ABC itu maksudnya, jadi dia tuh berulang 3 kali. Kan 1, 2, 3. A, B, C. Layer A, layer B, layer C. Oke, habis itu ngulang lagi, layer A, layer B, layer C. Itu. Terus kalau ini cuma dua layer, yaitu layer A sama layer B. Itu dapatnya dari mana? Kalau yang baca aku dari textbook, yang merah sama hijau itu dihitung B, jadi dihitung satu layer gitu. Gitu. Terus di sini ada contohnya titanium, zinc, kadmium, sama magnesium. Gitu. Oh ya, tadi kan aku kan cerita kalau yang kubik itu ada hitungannya. Dan terus aku tanya dosen aku kalau yang heksagonal kita besok nggak ada hitungannya, cuman sebatas menghitung geometri saja. Tuh, ya kayak ngitung giniannya gitu, A, B gitu. Ya udah, sekarang yang kedua yaitu amor. Alay banget gak sih? Ya. Nah tadi kan aku udah cerita kristal. Kristal itu, aku review lagi ya. Kristal itu dia lebih kuat dari amor. Terus kristal itu yang di TBB ini dibagi jadi 3 unit sel, yaitu eh, kubik sederhana atau simpel kubik, berpusat badan, sama berpusat muka. Terus di tiap unit sel itu kita bisa pelajari jumlah atomnya, terus bilangan koordinasi, terus contoh-contoh atomnya, terus efisiensi, berapa panjang rusuknya, gitu-gitu kan. Nah, kalau amor ini, ya contohnya aja kaca pecah, jadi dia tuh nggak terlalu kuat gitu, kayak ini. Tuh, ketawa dong. Itu kan. Nah, si amor ini, nih, aku ada dari textbook. Si amor ini tuh sering diibaratkan sebagai cairan super dingin. Kenapa bisa gitu? Lihat ini. Nah. Dia tuh bisa diibaratkan cairan super dingin karena misalnya ya, kalian tahu nggak sih dulu tuh
ada acara di Indosiar apa ya, dia tuh pokoknya yang bikin apa sih, bikin gelas, bikin yang lucu-lucu itu loh, yang gelas yang dibakar, pokoknya yang bikin itu kan. Nah, kalian kan bisa lihat kalau di situ tuh gelas bikinnya tuh dari sesuatu yang cair, ya kan? Dari situ kalian kan tahu tuh. Nah, maka dari itu bisa disebut cairan super dingin gitu. Ngerti atau enggak? Kalau aku cepetan bilang dong. Udah ngerti? Aman, Bit. Oke. Mungkin gitu-gitu aja sih materi ini, dikit banget. Nah, sekarang di fraksi kayak fisika. Nah, jadi misalnya kalian punya batang aluminium. Nah, batang aluminium ini kalian kasih sinar X atau sinar apa ya? Ya pokoknya sebuah sinar. Nah, jadi dia tuh nanti kalau kalian ini misalnya batang, kalian kasih sinar, dia tuh akan mengeluarkan kisi kayak titik-titik gitu. Nah, itu nanti dihitungnya pakai ini hukum Bragg namanya. Itu Bragg atau Bragg ya nggak tahu. Itu gimana sih? Sorry. Bentar. Gitu. Wow, ada contoh soal, ada spoiler. Ini. Nah, ini kayak fisika biasa ya. Misalnya ini, kelihatan nggak ada titik-titik ini kecil, 1, 2, 3, apa? Semua titik-titik itu lattice point yang aku bilang di awal. Titik kisi itu. Ini ada si cahaya masuk, dipantulkan sama si lattice point. Gitu. Terus nanti kita hitung apanya ke N, lambda, D, dan lain-lain. Gitu. Ini hafalan aja sih sebenarnya yang jenis kristal. Mungkin aku bisa bacain dikit jenis kristal. eh, yang pertama tuh ada ionik. Nah, si ionik ini, ya kita tahu lah ya, ion tuh mengandung positif sama negatif kan. Nah, terus ikatan ionik itu terjadi karena atraksi antar ion ya. Sesuai di sini lah aku baca. Mungkin kalian bisa baca sendiri kali ya. Ini itu. Tapi kalau aku ngafalinnya tuh pokoknya ionik. Jadi kan ada positif negatif. Terus contohnya tuh ya yang senyawa ionik. Terus dia tuh apa sih? Apa? Nih, kalian kan ada contoh di sini NaCl. Nah, seperti yang kita tadi udah belajar, NaCl itu termasuk kristal kan. Jadi dia tuh kuat. Ini ada tulisannya hard gitu. Terus karena dia kuat, dia tuh punya titik didih yang tinggi. Buat dia hancur tuh butuh suhu yang tinggi gitu. Terus dia tuh bukan konduktor kalau dia solid, tapi dia konduktor kalau dia berupa aqueous sama ya berupa aqueous. Tuh. Terus molekular. Ya jadi yang atom atau molekul terdiri dari itu. Terus reaksi yang di dalamnya ada dipol-dipol, ya pokoknya reaksi selain ion gitulah aku mikirnya tuh. Ini ada Cl dan lain-lain, dan ini ada ini tipikalnya, kalian bisa baca gitu. Dan aku paling ingat kalau molekular itu dia tidak pokoknya dia tidak nggak menghantarkan listrik itu di segala keadaan. Terus ini ada kovalen. Ini ya, ini. Oh ya, kalian tahu nggak sih kovalen raksasa? Kovalen raksasa itu SiO2. Itu insight aja sih. Insight. Ya. Ini ada very hard, hampir sama kayak ionic, cuman dia beda penyusunnya. Itu. Nih metalik. Nah, metalik ini aku juga paling gampang ingat juga kan metal ya. Oh, kalau baca metal tuh keinget itu, kalian tahu nggak sih magnet anak SD gitu. Nah, magnet tuh kan mengkilat. Nah, jadi salah satu
karakteristiknya si metalik itu mengkilap gitu. Terus ini contoh-contohnya. Itu deh, ada yang kurang ngerti dari aku jelasin. Oke, langsung contoh soal kali ya. Ini ada asam stearik yang berupa asam organik. Dia tuh punya 18 karbon. Dia termasuk soft. Lihat ada soft. Tadi aku bilang soft itu berarti kan molekular. Dengan melting point 70. Nah, kecil banget kan melting pointnya. Apa kristal yang paling memungkinkan jenisnya? Itu. Ada yang mau jawab? Tadi aku udah jawab sih. Tapi mungkin ada yang mau jawab sama alasannya. Ada yang mau jawab? Oke, gak ada ya. Jadi ini kan soft. Ini soft. Terus dia melting point-nya juga kecil. Tapi kecil kan relatif ya. Jadi aku tuh bilangnya melting point 70 kecil tuh karena biasanya kan kalau misalnya kita baca apa ya unsur yang ada di Wikipedia kan kayak melting point 1700 derajat Celcius atau itulah misalnya. Tinggi banget. Nah ini kan cuma 70 jadi kecil banget. Karena 70 itu kan air belum mendidih kan. Itu. Dan ini adalah jawabannya tuh molekular. Aku tulis molekular MO aja ya. Tuh, terus soal yang kedua. Boron nitrit ini BN. Oh, kayak nama aku. Bintang boron. Oke. Dia tuh melting di 2730 derajat Celcius. Dan dia itu keras banget kayak diamond. Apa yang paling memungkinkan? Kalau menurut kalian apa? Saya mau jawab? Yang kovalen ya, Bin? Iya, betul. Kovalen. Kenapa kovalen? Kenapa bukan ionik? Nah, kenapa bukan ionik? Karena dia nyusunnya bukan ion-ion. Itu dari sini. Kan dia hard. Kalau hard tuh kemungkinannya ada dua. Antara kovalen sama ionik. Dan tapi dia penyusunnya bukan ion-ion. Jadi dia termasuk kovalen. Gitu. Ini soal yang ketiga. Ada kristal. Melt di 113 derajat Celcius. With a clear yellow liquid, dia nggak menghantarkan listrik di liquidnya. Apa yang paling mungkin dari kristal ini? Ada yang mau jawab lagi? Molekular. Molekular, Bin. Ya, betul. Ya, betul. Yeay, betul semuanya. Yeay. Ada yang masih bingung sama ini? Enggak ya, kalian bisa tinggal ngafalin si tabel itu. Ini tabelnya ada di Brady. Aku screenshot. Oke, ini udah contoh soal. Ada pertanyaan, kenapa CaCl2 atau AlCl3 bentuk kristalnya nggak sama kayak NaCl? Nah, ini. Aku jelasin ya. Jadi tadi tuh berbagai unit sel kayak yang fast, ada yang badan, ada yang simple. Itu tuh jumlah atomnya itu memengaruhi itu si jumlah CaCl, jumlah antar apa sih? Antar penyusun. Jadi misalnya NaCl. Jadi kan perbandingan Na sama Cl itu 1:1. Ya kan? Gimana sih? Iya. 1:1. Jadi CaCl2 perbandingannya kan 1:2. LCl3 1:3. Itu kan. Nah, di sini kalian kan tahu jumlahnya Cl beda-beda gini. Nah, berarti kalian tahu kalau misalnya jenis unit sel CaCl2, AlCl3
itu nggak sama kayak NaCl gitu. Itu ya gitu ya. Mungkin di sini ada gambarnya. Nah iya ada gambar. Ini F kan satu golongan sama Cl ya. Kita bisa misalin Cl. Nah ini kita bisa lihat di sini si Ca ini yang di pojok-pojok tuh Ca. Ca-nya bentuk V center. Tapi F-nya itu di dalam, dia tuh nggak bentuk apa-apa. Asal masuk aja ada 4 F di dalam. Ini 1, 2, 3, 4, ada 8, 5, 6, 7, 8. Sekarang berarti ada 8 atom F. Ya kan? Ini F-nya di dalam, aku tegasin lagi. Nah, terus si Ca ini ada, jadi kalau kita udah hafal, si V center kan ada 4. Ada 4 atom. Oke, dari sini kita bisa tahu kalau perbandingannya Ca banding F itu 1:2 gitu. Itu kan. Tuh. Terus ini CnACl. Kalian bisa lihat ini ya lemot ya enggak. NaCl ini ada banyak diambil segini. Nah, kalau diambil segini, sekarang kita ngitung. Si Cl jelas yang besar ya. Kenapa yang besar? Karena jari-jarinya lebih besar. Tuh. Si Cl ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, Cl kalau aku ngitung, kalian mau ngitung ya. Si Cl ini kalau kalian lihat-lihat di sini, dia itu bentuknya V center. Ya enggak? Di pojok-pojok dia ada kan. Tapi kalau saya dibalik sama aja ya. Misalnya ini aku putar. Nih aku putar. Ini sama aja. Di Cl ada 4. Nah, sekarang kita ngitung Na. Na itu ada di tiap. Oh ya, ini sama ini kalau udah satu senyawa nggak boleh gabung ya. Misalnya gini. Mana sih cursor-nya? Misalnya ini Cl-nya bergabung gitu. Nggak bisa. Harus selang-seling Na sama Cl. Itu. Nah, kalian sekarang hitung Na. Ada, ini kan seperempat. Ya kan? Ini seperempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti di situ ada lagi 10 di sini dalam. 11, 12. Ya. Nanti ada 16. Ada 16. Karena ini seperempat lingkaran bagi 4. Udah nanti dapatnya perbandingan NaCl 4:4 atau bisa ditulis 1:1. Gitu. Bian mau nanya dulu dong yang tadi. Iya, yang mana? Yang Ini? NaCl. Iya. Itu yang di dalam dihitungnya 1 berarti. Yang gak kelihatan di dalam. Iya, benar-benar dihitungnya 1 di dalam. Ada sini. berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang seperempat ada 12 kan? Nih. Ini yang ada di setiap rusuk. Tiap rusuk tuh ada 1. Nah, tapi kan tadi aku bilang dia tuh si Cl nggak boleh barengan gitu. Nggak boleh bersentuhan. Jadi di antara si hijau yang ini, yang gede di sini, sama si hijau yang di sana, yang di sini, ini ada hijau juga kan nanti. Dia tuh ada 1 Cl, ya kan? 1 Na, gitu kan? Udah coret, gitu. Paham nggak? Paham. Makasih, Bian. Oke. Kita ke contoh soal selanjutnya. Bentar, agak lemot. Ada radius itu 1,24 Armstrong. Terus dia face center. What is the length of the edge of the unit cell?
Ini apa sih? Disuruh nyari A, ya kan? Seperti yang kita tahu, kalau misalnya face center, rumusnya A kan 4R per akar berapa? Ada yang mau jawab? 4R per akar 2. Ini, ya, kalau ini. Nah, kalian bisa langsung masukin aja. Ini 4 kali 1,24 bagi akar 2. Ini nanti satuannya masih Armstrong. Jadi kalian bisa ubah ke pikometer. Itu. Nggak usah sampai selesai ya. Paling ya udah ngerti. Nah ini aku ngambil dari soal dosen lain. Senyawa kristalin, jadi dia kristal bukan amor, yang dibentuk oleh atom-atom kadmium, CD, sama klor Cl. Membentuk kristal dengan gambar seperti ini. Tentukan bilangan koordinasi atau jumlah tetangga terdekat atom CD. Nah, kalau misalnya dia suatu senyawa kayak NaCl, CD, CDCl, CDCl2, CDCl bla bla bla, dia itu kalau ditanya berapa bilangan koordinasi dari CD, dia jadi ngitung si Cl, dia ngitung lawannya. Itu. Sekarang kita hitung. Ini biar gampang, kalian bisa ngitung CD yang tengah aja. Nih, ada berapa Cl di sekitar CD yang tengah? Kita hitung. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nah, gitu kan? Ya kan? Atau ada yang mau nambahin lagi? Yang diajar dosen ini, itu nggak sih? 6 juga nggak sih? Nah, jadi dia ada 6 bilangan koordinasinya jumlahnya 6. Nih, aku tulis. Yang kedua ada hitunglah jumlah atom CD dan Cl. Terus disuruh menentukan rumus empiris. Nah, ini kita bisa menghitung. CD. Ini aku delete kali ya. Bentar, agak lama kalau buka insert. Aku delete. Kita mau ngitung yang apa dulu? CD-nya dulu ya. Ini CD. Nah, CD di sini ada, oh ya lihat, dia di sini ada di rusuk. Kalau dia di rusuk, berarti dia di ini ada seperempat total atom. Ini kan, di sini ada 1, kita hitung di rusuk dulu. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ya kan? Tapi di tengah juga ada ini, ada 1 atom. Jadi kita yang dirusuk tadi dapat 4 kali, ingat, 1/4. Kalian kalau itu bisa dibayangin aja, ada kubus terus dirusuknya ketempelan bola. 4 kali 1/4 tambah 1. Berapa? 5 ya. Oke, ini ada 5. Terus yang kedua ada CL. Kalian bisa ngitung. CL-nya di setiap sudut ada 1. Kita ngitung di sudut dulu. Jelas ada 8 lah ya. Jelas 8. Aku biruin semua. Ada 8. Karena sudut, jadi dia dikali 1/8. Terus di sini ada lagi. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 yang di face.
Yang di flash ada 6. Kalau di flash kan berarti kan setengah. Udah berapa ini? 3 tambah 4. 3 tambah 1 berapa? 4 ya? Aku jelek sih angkanya. Itu ada yang salah ya? Bener sih flashnya itu. Tuh. Oh astagfirullah. Ini bener sih. Ini kan dicoret. Dapat 1. 1 tambah 1 kan 2. Aduh, kenapa 5? Ya ini ada 2. Nah, udah. Berarti CD banding CL kan 2 banding 4 kan. Nah, berarti rumusnya, berarti disederhanain lagi jadi CD-nya 1, CL-nya 2. Berarti si rumusnya itu, rumus empiris, CD, CL2. Gitu. Ada yang kurang ngerti ngitung atomnya? Dibayangin aja kalau kurang ngerti. Ada yang bingung? Rumus empirisnya masih bingung, Ben. Ya, jadi gini, rumus empirisnya kita itu gimana ya? Jadi di dalam satu unit sel itu, kamu tuh ngitung ada berapa atom terkait maksudnya tuh, misalnya kamu mau nyari CD-nya dulu. Kalau CD di situ kan ditentukan sama bola warna putih kan. Nah, udah kamu tinggal ngitung aja berapa jumlah bola warna putih di situ yang di dalam kubus. Jadi kan kayak yang di sini, yang dirusuk. Misalnya aku gambar rusuk gini ya. Rusuk gini kan. Ini gini. Ini kan. Tapi rusuk tuh kan gini gambarnya. Kalau kamu lihat dari sini ya. Ini misalnya ini mata kamu, terus lihatnya ke sana. Nah, ini kan si rusuk itu yang bawah ini. Nah, gini kan si bola itu. Jadi si bolanya kan cuma 1/4 yang ada di dalam kubus. Ngerti nggak? Ini kan. Apa kurang ngerti? Ini. Ngerti, Ben. Nah, mantap. Pokoknya kalian hitung aja kalau disuruh nyari rumus empiris, hitung aja berapa jumlah atom di dalam kubus itu. Tuh, terus ini. Jika diasumsikan atom Cl dan Cd saling bersentuhan, sisi kubusnya itu 5,52 Armstrong, dan jari-jari ini, nah, oke, ambil bawah, bentar ya. Agak lama ini. Nah, ini kita ambil yang di suatu rusuk itu mengandung atom CD sama Cl. Dan itu ada di rusuk tengah, ya kan? Yang gambar rusuk tengah. Ini misalnya ada setengah Cl. Ini 1 CD, ini setengah Cl. Ini kan. Jadi panjang satu rusuk ini kan ada 2 kali jari-jari CD, RCD, tambah 2 kali jari-jari CL. Ini kan sama dengan panjang satu rusuk. Ya kan? Nah ya. Ada yang kurang ngerti? Ini aku kasih space biar kalian bisa ngerti gambarnya lah. Tapi kalau misalnya gambar realnya kan gini. Nah, gini. Ini si CL, yang di tengah CD. Gitu, jadi kan panjang satu rusuk. Ini. Gini kan. Ya, aku highlight lagi kenapa aku ngambil yang tengah, karena dia mengandung atom CD sama CL.
Sedangkan yang lain tuh enggak. Sedangkan di soal juga diasumsikan atom CD dan Cl bersentuhan. Gitu, udah kita bisa langsung hitung CD-nya berapa. 0,95 kali 2 berapa ya? 19 ya, 1,9. Tambah ini nanti dihitung sama dengan A-nya 5, sekian. Ya, ini kalian bisa langsung dapat RCl sama dengan bentar kalkulator. 5,52 dikurangi 1,9 bagi 2. Oke, jari-jari Cl tuh 1,81. Ingat ya, dibagi 2. Ini soalnya itu 2 kali jari-jari Cl. Ya jelek. Ya gitu pokoknya. Tapi kan ya yang ini masih lumayan enak sih menurut aku. Ada yang kurang ngerti? Aku kurang paham, Bin. Ini, jadi ada kubus. Kamu kurang paham yang mana? Yang C? Atau dari ABC? Nggak apa-apa. Yang C. Oke, yang C. Yang C ini soalnya jika diasumsikan atom CD dan Cl saling bersentuhan, sebenarnya tanpa asumsi itu bisa, soalnya seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya unit cell, yang mana unit cellnya itu dia apa sih, unit cell yang terdiri dari 2 senyawa kayak NaCl, CdCl2 atau KCl dan lain-lain, dia tuh pasti K sama Cl pasti bersentuhan gitu, pasti itu bersentuhan, ada bagian yang bersentuhan maksudnya itu. Terus kisi kubus, kisi itu maksudnya ini si rusuk, panjang A tuh 5,52, jari-jari atom CD 0,95, terus kita disuruh ngitung jari-jari atom Cl. Nah, dari sini, dari pernyataan ini, jika diasumsikan ini, kita bisa dapat suatu insight kalau kita tuh mau ngambil bagian yang mana buat ini. Nah, sekarang kita cari bagian yang ada atom CD sama Cl-nya. Bagian di sini tuh maksudnya rusuk ya. Itu. Kamu tuh bisa ngambil yang tengah ini. Yang kan ada putih, ada hitam. Kamu juga bisa ngambil yang ini, ada hitam di sini, ada putih, ada hitam. Bebas mau ngambil yang mana aja, kan sama-sama rusuk ya. Ini kan panjang rusuk, ini panjang rusuk. Itu. Nah kan udah ya. Aku misalnya ngambil yang di tengah. Nih kan, kalau aku gambar yang di tengah itu kan gini. Irisan yang di tengah. Ini ada ini. Nah, ini tuh ada Cl. Cl-nya misalnya segede ini. Terus CD-nya kecil banget. Terus Cl-nya lagi di bawah segede ini. Itu kan, apa kurang ngerti cara gambarku yang ini? Sebenarnya kan Emang gini. salah satunya gede sebelah ya? Enggak, emang jelek aja tuh. Nih, Oh, ini maaf. sama ya. Ya, ini sama. Gitu, ceritanya sama. Kan sama-sama Cl. Inilah gambar yang lebih bagus. Ini kan, ini Cl. Ini ada Cl juga di bawah. Kenapa cuma setengah ya? Kita lihat di sini. Kan dia kan di bagian face. Di bagian face kan cuma setengah kan. Kalau kalian bayangin ada ada bola, kalian lihatnya dari face. Kan cuma kelihatan setengah. Nah, gitu. Jadi ini ada setengah, ada setengah. Nah, di antara Cl ada CD, ada 1. Gitu kan. Nah, ini diketahui jari-jari. Nah, jari-jari kan berarti kan sini sampai sini. Terus sini sampai sini. Sini sampai sini. Sini sampai sini. Itu kan. Nih, ngerti nggak? Iya. Ya, jadi ada 2 kali jari-jari atom Cl ini sama ini
sama 2 kali jari-jari atom CD. Itu udah, dan 2 kali masing-masing ini sepanjang bandingnya tuh sama kayak sisi, sama kayak A 5,52 gitu. Udah. Jadi masuk-masukin aja ya? Iya, masukin aja. Dibayangin aja kalau rusuk itu panjangnya tuh seberapa sih, terus kamu lihat, oh segini. Nah, dalam rusuk itu mengandung apa aja? Oh ada CD-nya setengah bola, CL-nya setengah bola. Nah tapi 2 kali, tinggal masukin aja ke rumus. Bukan rumus sih, tinggal kalian hitung aja. Gitu. Ada yang masih bingung? Berarti emang kita harus lihat gambarnya terus bikin persamaan sendiri gitu? Iya, kalian harus lihat gambar atau bayangin gambar kayak gitu. Di sini ada tulisan asumsi atom Cl sama CD bersentuhan. Jadi kalian nyari yang suatu rusuk, karena ini ada A kan rusuk ya. Suatu rusuk yang mengandung atom CD sama Cl. Gitu. Itu. Paham, Bin, makasih. Oke, paham ya, clear ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ini soal break. Berapa besar sudut X-ray? Ya berarti sinar X ya. Yang punya ini. Aduh, bentar aku gedein. Ini ingat tadi rumusnya. Kita hitung salah satu aja lah ya, yang A aja. ND, ya nggak sih? Rumusnya apa ya? ND, bukan ND ternyata. N kali lambda, ya kan? Sama dengan 2D. Ini kalian tinggal masukin aja. Sin theta. Udah masukin N-nya 1. Lambdanya ini wavelength. Gimana sih bacanya itu? Ini lambda. Iya. Terus space. Ini D-nya. Ya buat yang nggak ngerti D itu jarak antar kisi tadi. Misalnya ini ada atom. Ini ada atom. Jadi D-nya segini. Gitu, nanti kalian dapet tetanya. Gitu. Gitu aja, tinggal masukin rumus. Ada yang kurang ngerti? Ya mungkin kalian bingung misalnya n lambda 2D sin theta. Misalnya kalian dapet sin theta sama dengan berapa? 10. Nah, theta yang sama dengan 10 itu berapa? Nah, kalian bisa pakai fasilitas kalkulator, yaitu inverse. Itu nanti kalian dapet yang 10 itu berapa. Gitu. Paham? Tinggal masukin rumus aja. Kalau nggak ngerti langsung bilang nggak apa-apa. Oke, paham lah ya. Bio, maaf. Tapi kalau Iya. pertanyaannya apa namanya kayak aneh gitu, maaf ya. Jadi kalau misalnya atomnya bersentuhan gitu, D-nya nggak ada 0 atau gimana? Atomnya bersentuhan. Iya, jadi Mm-mm. D itu sama kayak A Oh, gitu. Kalau aku nangkepnya gitu ya. oh, Besok oke. ya aku tanya dosen. Ya. Oke, makasih. Oke, sip. Terus ini, suatu sel kubus berpusat muka mengandung 8 atom X. Kelihatan nggak sih soalnya? 8 atom X pada pojok sel, jadi di tiap pojoknya ada 8. Terus, dan 6 di tiap muka. Nah, ini aku coba gambar dulu ya. Nah, gini kan. Kita gambar dulu X tiap pojok. Ini di gambar lama aku pakai mousepad.
Oke, mantap. Oke, ini X. Yang kosong nih X. Terus ada 6 atom Y di muka. Muka berarti di sini kan, di tiap apa sih sisi ya? Ini yang gini nih. Aku kasih warna hitam. Kok hitam sih? Aku kasih warna jadinya. Nah, dari sini kita tahu kalau di sudut, di pojok-pojok, itu kan nilainya atom yang masuk ke kubus kan 1/8. Ya kan? Dan sedangkan di situ ada 8 atom. Ini perbandingan X sama Y. Nah, kalau si Y, ya kan kalau muka yang masuk ke dalam kan setengah. Ya kan? Iya. Udah deh, dapet. Berarti rumus empirisnya tuh X. Si X kan nanti kan cuma 1 kan. Coret-coret. Dan si Y ada 3. Mantap. Oke, jadi XY 3. Gitu. Ada yang kurang ngerti? Ya, ngerti lah ya. Tuh. Ini ada soal. Ini dari PPT dosen. Lumayan ngitung density. Mungkin aku bisa baca dulu ya soalnya. Ada potasium chloride, NaCl, kristal, dan dia itu strukturnya tuh rock salt. Aduh, gimana sih? Rock salt kan? Kayak yang tadi aku bilang, kalau rock salt itu nama lain FCC, saking banyaknya garam yang strukturnya rock salt. Aku tulis di sini FCC. FCC. Terus dia disinari sinar X. Terus responding to the surface. Nah, aku tuh di sini kan baca dulu aja lah ya. Terus habis itu lambanya 154, ininya 6,97. Disuruh ngitung density. Nah, di sini kan nggak ada keterangan N seperti yang rumus N lambda sama dengan 2. Ya deng, ya. Gak ada keterangan ini kan. Gak ada keterangan si N. Nah, tapi aku tuh bukan bisa sih. Aku tuh dapat informasi N tuh dari surface. Gak tahu bener apa salah, besok aku konfirmasi ke dosen dulu coba. Itu karena dia surface, jadi dia tuh N-nya sama dengan 1. Kayak lapisan pertama gitu. Itu, oke kita langsung kerjain. Dari soal kita tahu N sama dengan 1. Terus lambdanya 154. Ini. Terus 2 D sin. Kita di sini nyari D-nya kan. Sin 6,97. Oh iya, bentar aku jelasin dulu. Density, seperti yang kita tahu, itu kan rho. Nah, rho itu massa dibagi volume. Nah, tapi di sini tuh nggak ada keterangan massa potasium chloride. Nah, jadi gimana sih kita dapat massa potasium chloride? Kalian ingat kan yang persamaan mol sama dengan gram per mr atau mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, si ini nanti tuh FCC ini kan 4 molekul. Nah, jadi molnya itu 4 jumlah partikel ini bagi yang tadi bilangan Avogadro. Aku simbolin L ya. Itu nanti si molnya si FCC. Nah, kenapa aku nyari molnya? Soalnya buat dapat massa itu kan bisa mol kali mr. Gitu. Jadi sekarang kita ngitung D-nya itu buat dapat si volume kubus. A pangkat 3. Tuh kayak yang tadi aku bilang di awal, kalau efisiensi itu kan volume atom dibagi volume kubus. Kalau density, rho itu massa atom dibagi volume kubus. Itu beda. Itu deh. Nah, di sini kita tahu D-nya berapa?
Bentar aku menghitung. Berapa ya? 154 bagi 2 bagi 0,97. Oke, aku dapat 634. Ini pikometer. Ingat ya, pikometer. Nah, N. Di sini aku ngitung N-nya tadi yang 4. Kenapa 4? Karena dia FCC. FCC kan ada 4 partikel. Ini kali bilangan Avogadro kali sorry lama 10 pangkat 23. Nah, si berapa sih KCl tuh berapa ya MR-nya? 40 tambah 35,5. 75. 75,5. 75,5. Nah, habis itu D. Tadi kan aku bilang D itu sama kayak A. Tapi besok aku konfirmasi lagi ke dosen. Karena kalau digambar tuh emang ini kan ini ya antar atom. Terus ini ada sinar. Nah, sinarnya kan lewat di D ini. Nah, ini kan sama kayak A panjangnya. Kalau nangkepnya aku gitu. Jadi ini sama kayak D pangkat 3. Sedangkan D-nya pikometer. Kita ubah ke senti. Sesuai yang dibahas soal kan gram per sentimeter. Berapa ya? Senti ke pikometer ke senti. Aku coba cari Google ya. Oh, sorry banget. Sepuluh pangkat min 10. Mana ya tadi? Bentar, kita buka lagi warnanya lemot. Jadi yang di bawah 634 kali 10 pangkat lemot sih. 634 kali 10 pangkat min 10. Kita ingat jadiin senti di pangkat 3. Dan nanti kalian dapat berapa? Ayo dong hitung bersama-sama. 75,5 kali 4 bagi 6,02 bagi 10 pangkat 23 dibagi 634 kali 10 pangkat min 10 pangkat 3. Jadi dapat sini dapat 1,96. Nah, ini row-nya. Itu ada yang bingung? Langsung berjawab aja kalau bingung. Adakah yang bingung? Oke, nggak ada lah ya. Bismillah, nggak ada. Oke, lanjut. Ini. Kelihatan nggak itu tulisannya? Aku mau nulis di sampingnya aja. Kelihatan. Oke. Di sini ada unsur EU, kristal dengan struktur kubus berpusat badan. Kerapatan logam EU 5,26, MR-nya 152. Gambarkan satu sel satuan. Unit selnya kita disuruh gambar unit sel. Di sini ada kubus berpusat badan. Kita gambar dulu kubusnya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi dia di tiap sudutnya ada kan 3. Sama dia di tengah juga ada berpusat badan. Ingat, set. Tinggal tarik garis ke semuanya. Tuh, ya gitulah. Tinggal tarik garis. Garis, fungsinya tarik garis itu biar kelihatan aja kalau di tengah. Itu si atom. Oke, ini beres. Tentukan jumlah atom EU. Nah, kalau udah hafal, kalian tuh tinggal jawab BCC itu ada 2. Ya kan? Si badan berpusat badan, kubus berpusat badan. Dalam satu satuan ada 2 tuh.
Kalau udah hafal ya, tapi kalau belum hafal kita hitung sama-sama. Tiap sudut ada 1 dan ada 8 sudut. Jadikan 8 dikali 1/8. Ditambah yang di tengah ada 1. Oke, jadinya 2. Mantap. Hitung panjang rusuk sel satuan, BCC. Nah, kalau udah hafal rumusnya tinggal masukin aja. Enak kalau udah hafal rumusnya guys. Jadi hafalin aja kalau bisa. Ini tuh 4R per akar 3. Wah, ini nggak diketahuin ya. Kita ngitung dulu. Kita menghitung dulu si R-nya dari kerapatan sama massa relatif. Ini gimana sih? Biar aku ngambil space dulu. Lama deh. Oke. Please jangan lemot. Oke, semangat sebelum soal terakhir. Benar sih. Benar ya, sorry banget. Ini kelebihan 6 menit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oke. Bio. Kelarin aja. Dikit lagi kan? Tinggal berapa Iya. soal? Tinggal 1 abis ini. Oke. Oke. Nah, ini kita dari kerapatan. Ingat ya, kerapatan itu rumusnya massa dibagi volume. Nah, karena massa yang diketahui, kita bisa dapat informasi massa ini dari mol dikali mr. Nah, mol sendiri kita bisa dapat dari jumlah partikel. Partikelnya berapa ini berarti? 2 kan? 2 dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kan dapat mol dikali mr 152. Ini dibagi panjang rusuk A pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa dapat panjang rusuknya sama dengan, bentar aku ngitung, 52 kali 2. Panjang rusuknya 4,6, jelek banget 6-nya, 4,6 kali 10 pangkat min 8. Ini sentimeter. Nanti kalian bisa ubah sendiri ke nano ya, sesuai yang diminta soal. Nggak hafal juga. Oke, dari sini kita bisa dapat R-nya juga. R-nya itu tinggal A akar 3 dibagi 4. Ya kan? Iya. Ya. Dikali akar 3 dibagi 4. Ini dibulatin jadi 2 kali 10 pangkat min 8 cm juga. Itu udah kelar ya yang ini. Yang ini juga. Tentukan bilangan koordinasi europium pada kristal. Nah, kalau kalian juga hafal juga, ini tuh ada 8. Tapi kalau kalian nggak hafal, kalian tinggal lihat ini, si atom tengah. Di sekitar atom tengah itu ada berapa atom? Ada 8 kan? 1, 2, 3, yang di pojok-pojok itu pokoknya. Itu ada yang masih kurang ngerti. Oke, ngerti lah ya. Semoga ngerti. Oke, last soal, mantap. Ini mungkin nggak usah ya, atau nanti kalau masih mau.
Ya soal ini kita disuruh melingkari atom yang kubik close package dan disuruh garis bawahin yang kubik biasa. Nah, oke, mantap. Ada yang mau on mic nggak apa-apa, kita kerjain bareng-bareng. ABC, ABC. Nah, seperti yang kita udah belajar tadi, ABC, ABC itu termasuk ke apa? Ke kubik close. Prospek. Ya, betul sekali. Kita buletin. Terus habis itu most efficient packing. Ya, tadi aku nggak jelasin ya kayaknya. Kalau yang dari Brady itu most efficient itu dimilikin sama close package. Tuh, jadi aku buletin juga. Kenapa efisien? Aku nggak dijelasin juga di Brady kenapa. Each particle punya 8 bilangan koordinasi. Nah, itu punya siapa? Punya BCC. Nggak sih, BCC apa BBC ya? BCC. Badan Perpus. Ya, BCC kan. Nah, ini juga ada, nggak semuanya tuh punya. Nggak semuanya punya itu yang dimilikin. Ini nggak semuanya bisa dibulatin atau di garis bawah. Cell unit based on a cube. Maksudnya apa ya? Ada yang ngerti maksudnya? Itu nggak sih sel unitnya itu ada di apa sih mukanya gitu, di face-nya. Kalau aku nangkepnya sih gitu. Kalau ini kita bisa skip. Aku juga kurang. Particle at right angles to one another. Ada yang ngerti? Ini kalau close package, kalau kubik kan itu contohnya FCC. Kalau simple kubik ya simple. Apa tuh? Particle right angles 90 derajat ya. Jadi jawabannya, ayo ada yang ngerti? Semua nggak sih? Ya kan? Ya nggak? Semua kan? Di apa sih FCC kan antarnya kan juga 90. Oh enggak, FCC nggak 90, sorry. Ya nggak sih, kalian coba bayangin FCC, dia kan ada yang dalam satu sisi tuh, kalau satu sisi kan berarti kan 180. Ini kita lihat ada contohnya di bawah. Ini kan FCC. Nah si FCC ini antara atom merah ke atom abu-abu kan 180 kan, bukan 90. Ya kan? Iya. Oke. FCC berarti bukan apa 90. Jadi jawabannya tuh simple kubik. Gitu. Ada yang bingung nggak? Maksudnya 90 derajat itu gimana? Ini kan ada apa sih suatu sisi. Nah, kalau si simple kubik kan cuma sisi ini, ke sisi ini, ke sisi ini. Kalau si FCC kan ada yang di muka juga. Ya. Terus ini ke ini kan 180 gitu. Terus ini ke ini juga 180. Jadi ini ke ini, ujung ke ujung 180. Kan to one another. Ya enggak? Ada yang kurang paham? Ya aku jelasin lagi. Kalau di simple kubik, dia kan ini. Ini kan bentuknya 90. 3 atom ini. Ya kan? Tapi kalau yang ini tuh, 3 atom ini tuh bentuknya 180. Itu. Ngerti nggak maksudnya? Ini aku ambil satu sisi. Ya, ngerti ya. Jadi jawabannya di garis bawah. Ini AAA layer pattern. AAA jelas lah ya simple. Kalian kan tahu kalau tadi kayak dia tuh yang paling simple, yang paling
primitif, dan lain-lain. Lattice with least percent space occupied. Ada yang ngerti? Paling dikit nggak sih space-nya tuh? Kalau paling dikit space-nya, berarti dia efisiensinya paling tinggi, ya kan? Tapi space yang dibutuhkan. Bukan. Berarti space yang dibutuhkan makin tinggi, berarti efisiensinya makin tinggi. Jadi kita cari yang efisiensinya paling tinggi, yaitu cubic close package. Yang mana tadi kalau kita tahu, contohnya kan FCC. Ya, efisiensinya kalau nggak salah 70-an. Gitu. Terus ABAB tadi apa? ABAB itu apa? Ada yang ngerti? ABAB itu HCP, ya kan? Kalau CCP itu cubic close package ya. CCP itu ABC. Gitu. Nih, HCP. Terus tiap partikel punya 6 bilangan koordinasi di layar yang sama. Gimana tuh maksudnya? Jadi di layar yang sama, ini ya, aku punya atom. Ini kan atomnya deketan, 3, 4, 5, 6. Nih, nah kalian ingat nggak kalau tadi tuh yang gambarnya kayak gini tuh ada di bagian close package. Jadi dia termasuk CCP gitu. Ya ini dibunderin lah intinya. Itu ada yang masih bingung. Oh, sampai jam 10. Ada yang masih bingung nggak? Ya intinya gitu aja sih. Ini kalau bingung atau ada yang aku salah, bilang aja PC, nanti aku klarifikasi. Itu. Ini mau selesai atau mau ada lagi? Masih ada satu soal tapi mirip-mirip aja sih. Gimana? Bebas. Kalau yang aku baca dari Brady itu intinya kalian harus bisa bedain tiap unit cell. Kayak simple tuh yang kayak gimana. Terus berpusat badan yang gimana, berpusat muka yang gimana. Itu. Terus abis itu kalian juga selain bedain, bisa tahu gambarnya, terus bisa tahu karakteristik, terus paling nggak contoh lah 1 atau 2 di tiap unit cell itu juga. Terus, oh ya yang paling penting kalian harus tahu panjang rusuknya itu berapa R, panjang R-nya berapa A, berapa rusuk, gitu. Terus, gimana lagi ya? Oh ya, itu yang HCP, yang heksagonal. Ya paling nggak kalian tahu kalau dia itu patternnya itu ABAB, terus dia bentuknya heksa, berarti kan bentuknya 5×6, gitu aja sih. Kayaknya yang paling gampang tuh struktur padatan, jadi ya semangat. Itu soalnya simple gitu ngitungnya. Itu udah mau kelar atau mau ada yang tanya lagi? Biar masih boleh nanya nggak? Boleh. Masa masih kurang paham yang HCP sama CCP itu deh. Ini ya. Ini tuh mungkin aku tadi salah ngomong ya. Ini tuh masih secara umum close package yang ini. Yang di layar kalian. Intinya close package tuh dia tuh gimana ya? Dia tuh ini kayak pokoknya saling numpuk tapi beda-beda unsurnya gitu. Nah, ini dibagi 2 di yang sekarang tuh ada CCP sama HCP. Gitu. Apa bedanya? Kalau CCP kubik, kalau dia diambil satu satuan unit cell, kalau HCP itu segi 6 gitu. Ya 5/6. Terus masing-masingnya itu punya 12
bilangan koordinasi. Maksudnya gimana? Nih coba aku ini kan di ini atom ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ada 6 yang paling dekat. Terus di depannya ada lagi, di depannya ada lagi. Jadi berapa? 8. Terus ini nanti tuh di sekitar sininya lagi tuh ada lagi gitu. Nanti totalnya 12. Gitu. Intinya gitu. Enggak. Oh, jadi selain yang ada 3 yang kubik itu ada lagi yang ini. Iya, Kak. Ya. Yang tadi tuh diklasifikasikan kalau menurut aku tuh berdasarkan jumlah atom. Nah, kalau ini tuh yang closed package yang tertutup gitu lah. Gitu. Buka Brady ya. Ini. Nah, ini kubik, isi kubik. Nah, dia dibagi 3, ada flash, body. Nih, ini loh yang aku tunjukin. Nih. Terus ada lagi di sini. Nah, ini closed package solid. Nah, ini nih. Jadi kayak beda klasifikasi gitu. Tuh. Oh ya, dan BTW closed package tuh yang paling kuat ya karena dia kan udah paling deket antar atomnya. Itu. Ada yang bingung? Makasih, Ben. Ya. Nih. Ini nih. Gimana? Ada yang masih mau ditanyain? Kalau mau kontak aku nggak apa-apa. Tapi aku bangunnya siang sih. Ada yang mau masih tanyain? Kalau nggak ada mungkin kita selesai sekarang. Karena udah malam. Gimana? Oke, udah kali ya. Oke, makasih ya semua yang udah join tutor. Jadi aku nggak kayak ngomong sendiri. Kasih. Aku live ya. Makasih banyak, Makasih banyak, Dinda. Ya.